Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Matius 18 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Matius 18 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, dengan judul perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Begini firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema, yakni menyambut anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, menyambut anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah masuk ke dalam bulan Agustus, hari ataupun bulan yang dikatakan sebagai bulan kemerdekaan. Mengapa demikian? Karena tepat pada tanggal 17 Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Makanya di bulan ini kita disebutkan bahwasanya bulan ini disebut sebagai bulan penuh ataupun bulan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak asing dengan yang namanya anak-anak. Anak-anak adalah sesuatu karakter, bukan seperti karakter, tetapi anak-anak adalah yang disebut sebagai bagian hasil dari suatu keluarga. Anak-anak ini adalah di mana pada masa waktu itu dia memiliki keaktifan, tingkah lakunya masih anak-anak, dan mungkin juga dia masih fokus dalam bermain. Dan mungkin ada juga yang belajar, tetapi dia lebih fokus kepada permainan. Karena anak-anak ini adalah bagian dari anggota keluarga. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berbicara tentang salah satu kisah yang justru dipertanyakan oleh semua murid Yesus. Dengan judul berikutnya adalah, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, pada saat itu murid-murid ini bertengkar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mereka bertengkar. Siapa yang terbesar? Aku yang terbesar, aku yang terbesar, aku yang terbesar, aku yang terbesar. Engkau yang terendah, engkau yang terendah, aku yang terbesar. Begitu. Tetapi ketika mereka menanyakan kepada Yesus, Yesus apa? Mengatakannya kepada mereka. Dia memanggil seorang anak kecil. Dia menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan mereka berkata, dan Tuhan berkata adalah di ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita akan menelisik ataupun menafsirkan ayat ini dan juga menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang pertama tadi adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maksud dari Tuhan ini adalah bagaimana kalau engkau murid-muridku tidak bertobat, engkau itu tidak masuk kerajaan surga. Jadi artinya begini, kalau kita hanya mengandalkan materi, kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita berbuat dosa, kita berbuat kejahatan dan sebagainya, itu sama saja kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu sama saja seperti kita hanya ingin memperdulikan diri kita. Kita tidak percaya akan Tuhan. Kita tidak percaya akan yang namanya mujizat itu Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mengatakan di bagian pertama ini adalah,
Jika kamu tidak bertobat, maka kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di dalam tangan kasih Tuhan, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat kejahatan, mungkin kita berpikir bahwasanya, waduh, aku tidak diterima oleh Tuhan Yesus Kristus lagi. Aku tidak diterima oleh Tuhan oleh karena aku melakukan dosa, melakukan kejahatan di hadapannya. Tetapi kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab, sesungguhnya Tuhan mengatakan, Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan yang kita perbuat, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan disambut. Sesuai dengan tema kita pada hari ini apa? Yang sekali lagi saya katakan adalah menyambut anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, terkadang kalau kita melakukan dosa, kita melakukan kejahatan seperti tadi saya katakan, mungkin itu adalah hal yang fatal. Tetapi juga berpikir bahwasanya, waduh, Tuhan tidak menyayangi saya, Tuhan tidak melindungi dan memberkati saya. Tetapi lagi dan lagi saya mengatakan bahwa di dalam Alkitab, kalau kita sudah melakukan dosa, kita melakukan kejahatan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Tetapi kalau kamu tidak mau bertobat, sama seperti hal dalam bait pertama ini, bagian pertama ini, yang mengatakan bahwasanya jika kamu tidak bertobat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bagian kedua, dikatakan Yesus bahwasanya adalah, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi artinya di dalam perkataan Yesus yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, mau mengatakan bahwasanya kalau kita sudah bertobat, kita sudah mau mengampuni satu sama yang lain, mengasihi satu sama lain, yang terutama dalam merendahkan diri, percaya kepada Tuhan, dan mau memberitakan Injil serta bertobat kepada Tuhan, itulah yang disebut sebagai adalah orang yang terbesar di antara orang terbesar dalam kerajaan surga itu sendiri. Makanya dikatakan bahwasanya kita sebagai manusia itu janganlah tinggi hati. Untuk apa kita tinggi hati? Untuk apa kita yang namanya disebut sebagai orang-orang yang tadinya percaya tetapi sifat kita meninggi? Sama saja kita disebut sebagai orang yang tidak percaya akan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan dalam bagian yang kedua ini adalah, barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia adalah yang terbesar dia di dalam kerajaan surga. Lantas bagaimana kelanjutannya? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah kita memilih bagian pertama atau memilih bagian yang kedua? Tentu kita juga seperti murid-murid ini sulit sekali untuk memperdebatkan, apakah aku adalah anak Tuhan, apakah aku adalah orang yang biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu. Justru pertanyaan itu kalau kita runut dan mungkin kalau kita jawab adalah, Tuhan justru menyambut kita semua. Asalkan itu tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan mau percaya kepadanya, kita percaya ke dalam kuasanya, mau mengandalkan nama Tuhan, dan juga mau kita mengasihi banyak orang seperti yang Tuhan ajarkan, bahwasanya Tuhan telah mengasihi lebih dulu kepada kita. Lantas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga ada bagian yang ketiga dan yang tidak kalah penting dalam firman ini, yakni adalah, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih adalah, dalam bait yang ketiga ataupun bagian ketiga ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita adalah, kalau kita menyambut Tuhan, kita harus rendah hati. Kita dengan senang hati bahwasanya Sang Maha Kuasa, Sang Maha Besar telah datang kepada diri kita sendiri. Dan juga kita adalah orang-orang yang patut menyambut Tuhan. Karena kan begini, ketika Tuhan melakukan pelajaran, mengajari kepada banyak orang, tentu pasti banyak orang yang tidak percaya kepada ajaran tersebut. Oleh karena apa? Mereka itu tidak percaya. Mereka tidak mau menyambut Tuhan. Siapa yang tidak mau menyambut Tuhan? Ya adalah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Mereka itu tidak percaya akan ajaran Tuhan. Mereka mengatakan bahwasanya ajaranku yang terbaik. Ajaranmu itu tidak masuk akal. Tetapi apa kata Tuhan itu sendiri? Meskipun engkau berkata demikian, itu tidak masalah bagiku. Yang terpenting adalah ajaranku ini adalah ajaran yang benar, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan bahwasanya keselamatan bisa didapat melalui mereka yang percaya dan mengasihi banyak orang.
Justru pertanyaan ini bisa saya pertanyakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lantas, apakah kita sudah memegang prinsip atau kita memiliki keyakinan bahwasanya Tuhan telah menyambut kita sebagai anak-anaknya di dalam nama Tuhan? Kembali lagi kepada kita saudara yang terkasih, dari 3 bagian ini jangan kita mengikuti yang pertama, karena dikatakan sekali lagi, saya mengatakan yang pertama adalah kalau kita tidak bertobat, kita tidak bisa disebut sebagai yang bagian dalam kerajaan surga. Tetapi kita harus mengikuti yang kedua, yaitu adalah ketika kita mau bertobat, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita disebut dalam bagian dari kerajaan surga. Dan yang ketiga, kalau kita menyambut Tuhan, maka kita juga disebut sebagai bagian dari kerajaan surga itu sendiri. Lantas dari firman ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, justru terkhususnya kepada kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, tetaplah andalkan Tuhan di dalam dirimu, di dalam diri kita masing-masing. Jangan mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang paling dipercaya. Jangan mengatakan bahwasanya aku bisa mengandalkan diriku sendiri. No. Yang penting adalah kita tetap mengasihi Tuhan. Tuhan sangat senang kalau ada orang-orang yang menyambut dirinya. Sama seperti tema kita tadi adalah Tuhan menyambut anak-anak, ataupun anak menyambut anak-anak di dalam tangan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kisah firman Tuhan ini, melalui perdebatan yang murid-murid Tuhan perdebatkan, dan dari kisah yang kita alami mungkin selama ini, kita percaya bahwasannya Tuhan akan menyambut kita sebagai anak-anak yang percaya di dalam tangan kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna, bisa bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.